DeLorean. 21 minutes until I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Hi everybody, let me introduce myself first. My name is Ivana Shinsai from Group 5, and today I will be your guide in the session. Of course, I'm not alone. I am with my friend Dela. Hajimemashite. Watashi no namae wa Dela desu. Halo, perkenalkan nama saya Dela dari kelompok 5. Heri. Saya Heri Firman dari kelompok 5. Syafina. Annyeonghaseyo, 저는 Syafina입니다. Hai, namaku Syafina. Aku dari kelompok 5. Paulus. Ada mandiriku. Gua Rukul. Halo, kenal nama diriku sekali. Saya dari kelas 11. Sekarang, yuk kita masuk ke rangkuman materi listrik statis. Listrik statis itu apa ya? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Biasanya ini terjadi karena ketidakseimbangan muatan listrik dalam permukaan benda. Ini adalah beberapa rumus yang digunakan dalam penyelesaian soal listrik statis. Kalian bisa screenshot dulu ya. Biar lebih paham, yuk kita masuk ke soal nomor pertama yang akan dibahas oleh Dela. Soal pertama, tentukanlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian di bawah ini. Sebelum kita menyelesaikannya, kita harus melihat apa saja yang diketahui. Gaya gerak listriknya, E1-nya sama dengan 4 volt, E2 2 volt, E3 sama dengan 4 volt. Terus yang diketahui juga hambatannya. Hambatan yang pertama 15 ohm, R2 sama dengan 5 ohm, R3 sama dengan 10 ohm. Nah, yang ditanya adalah kuat arus. Kalau rangkaiannya seperti ini, itu berarti rangkaian tertutup. Kalau rangkaian tertutup, berlaku hukum kedua Kirchhoff. Bunyi hukum kedua Kirchhoff yaitu jumlah gaya gerak listrik ditambah jumlah kuat arus dikali hambatan sama dengan 0. Kenapa dia sama dengan 0? Karena dia merupakan rangkaian tertutup. Lalu lanjut, jumlah E-nya itu sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. Jumlah I kali R-nya itu sama dengan I dikali R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Lalu dilanjut min 4V. Loh, kenapa min? Ingat ya teman-teman, sebelum kita menentukan kuat arusnya, kita harus menentukan pengandaian arah listriknya, yang biasa disebut dengan loop. Jadi, kita menggunakan arah loopnya itu searah dengan jarum jam, seperti ini. Nah, oke. Ini kenapa min? Ingat kembali ya teman-teman, kalau dia pendek, berarti dia negatif, dan kalau dia panjang, berarti dia positif. Karena tadi arahnya itu seperti ini, berarti dia menjadi negatif karena dia jumpa duluan yang ke negatif kan teman-teman. Nah, coba kita jalan terus. Di sini dijumpa yang panjang duluan, berarti dia menjadi positif. Jalan lagi, ini jumpa yang pendek duluan, berarti dia negatif. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau di hambatan, dia langsung dijumlahkan saja seperti ini. 15 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 0. Lalu kita tinggal jumlahkan, ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif, lalu ini dijumlahkan 30I sama dengan min, karena dia pindah ruas ya teman-teman, dia jadi negatif, terus dia menjadi min negatif 6V, ini menjadi positif, jadi 30I sama dengan 6V, jadi kuat arusnya sama dengan 6/30 sama dengan 0,2 ampere. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Heri. Ini kita masuk ke soal berikutnya. Di soal kita bisa lihat ada sebuah gambar rangkaian yang terhubung ke sebuah ampermeter. Di ampermeternya kita bisa lihat ada jarumnya menunjukkan angka 30 dan batas ukurnya itu terhubung ke 1 ampere. Pada rangkaiannya ada sebuah sumber arus listrik, baterai, dan sebuah hambatan atau resistor sebesar 20 ohm. Pada soal kita ditanya dan disuruh untuk mencari beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm. Jadi mari kita mulai menyelesaikannya. Jadi pertama itu kita hitung dulu kan besar arus listriknya, karena kita belum tahu nih arus listriknya berapa besarnya. Karena ada di sini ampermeternya, jadi kita harus gunakan rumus skala yang ditunjuk per skala maksimal dikali batas ukur. Skala yang ditunjuk itu dia angka yang ditunjuk oleh jarum ampermeternya 30. Skala maksimal adalah angka paling besar pada skala ampermeternya, yaitu 50 maksimal. Batas ukur adalah yang terhubung dengan serangkaiannya, yaitu 1 ampere tadi ini.
Jadi langsung kita masukkan saja persamaannya. 30 dibagi 50 dikali 1 sama dengan 0,6 ampere. Didapatlah besar arus listriknya. Setelah didapat, langsung kita masuk ke rumusnya untuk menghitung beda potensialnya. V sama dengan I dikali R. I-nya 0,6 ampere, kita dapat tadi. R atau hambatannya itu 20 ohm. Kita dapat dari soal, tinggal kita kali. Didapatlah hasilnya 12 volt. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar melukiskan bola A dan B bermuatan listrik statik dengan konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Seperti yang kita lihat di gambar, kita ketahui bahwa di A muatannya sebesar plus 20 kali 10 minus 8 kolom. Sedangkan di B bermuatan plus 5 kali 10 minus 8 kolom. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kedua muatan sama-sama bermuatan positif. Namun di tengah-tengah A dan B terdapat P. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarak titik A ke titik P adalah 3 cm, titik B ke titik P adalah 3 cm. Nah, yang ditanya adalah kuat medan listrik di titik P. Kuat medan listrik di titik P bisa kita cari dengan cara menghitung kuat medan listrik A terhadap P dan kuat medan listrik B terhadap P. Kenapa gitu? Iya, karena P berada di antara A dan B, sehingga dia terkena dua medan listrik dari A dan dari B. Untuk mencarinya, maka kita harus mencari kedua medan listrik tersebut menggunakan rumus medan listrik. Yang pertama kali kita cari adalah rumus medan listrik A terhadap P. Nah, di sini kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali QA-nya. QA-nya tadi plus 20 kali 10 minus 8 kolom. Dan jarak titik A ke P. Jarak titik A ke P adalah 3 cm. Menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, perhitungannya menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat min 8 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Setelah itu, didapatlah hasil perkaliannya 20 kali 10 pangkat 5 N per C. Artinya, besar kuat medan listrik A terhadap P adalah 20 kali 10 pangkat 5 N per C. Sekarang kita cari kuat medan listrik B terhadap P dengan rumus yang sama juga. Didapatkan hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 5 N per C. Nah, sekarang kita langsung saja. Berarti kuat medan listrik di P adalah kuat medan listrik A terhadap P dikurang kuat medan listrik B terhadap P. Kita dapat kuat medan listrik di P adalah 1,5 kali 10 pangkat 6 N per C. Option C. Soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Paulus. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jika pusat sebuah bola berjari-jari 1 meter, terdapat muatan sebesar positif 2 mikrokolom. Besar flux listrik yang keluar dari permukaan bola adalah mendekati titik-titik. Ketahui epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Penyelesaian. Diketahui muatan sama dengan positif 2 mikrokolom sama dengan positif 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dari jari sebesar 1 meter, epsilon 0 sama dengan 8,5 kali 10 pangkat minus 12. Sini ditanya ialah flux listrik. Rumusnya, flux listrik itu sama dengan kuat arus dikali luas permukaan atau luas bidang, yang itu sama dengan K kali Q per R kuadrat kali 4V R kuadrat dengan 1 per 4V kali epsilon 0 kali 4V kali Q. Nah, dari sini kenapa bisa langsung jadi 4V? Ini pertama, R kuadratnya dieliminasi. Setelah itu 4V kali Q. K itu sama dengan 1 per 4V kali epsilon 0. 4V nya mati sama dengan Q per epsilon 0. Penyelesaian, flux listrik itu sama dengan Q per epsilon 0. Di sini Q diketahui positif 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom per epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Dieliminasi dan dibagi sama dengan 0,22 kali 10 pangkat 6 per meter kuadrat per kolom sama dengan 2,26 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per kolom. Jawabannya ialah C. Untuk soal selanjutnya saya persilakan kepada Syafina. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sebuah muatan plus Q terletak antara A dan B, di manakah muatan plus Q harus diletakkan sehingga gaya kolom yang dialaminya 0? Sebelum kita kerjain, kita buat dulu diketahuinya. Ada QA sama dengan min Q, QB sama dengan min 4Q. Di mana QA itu adalah muatan di A, QB itu adalah muatan di B. Selanjutnya ada RAB sama dengan 9 cm. RAB ini adalah jarak antara muatan A dan muatan B. Nah, ditanya di manakah muatan plus Q harus diletakkan agar gaya kolomnya 0. Kita jawab, agar gaya kolomnya 0, jadi kita buat F sama dengan 0. F itu sama dengan FA dikurang FB sama dengan 0. FB yang di kiri kita pindahi ke kanan, yang awalnya negatif jadi positif. Jadinya FA sama dengan FB. Rumus FA bisa kita buat K dikali QA dikali Q per RA kuadrat sama dengan K dikali QB dikali Q per RB kuadrat. Q di sini adalah muatan uji ya. Nah, karena K di kiri sama K di kanan itu sama, jadi kita coret aja. Q di kiri sama Q di kanan juga sama.
Jadi kita coret aja. Sisanya kita buat di bawah. QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Di sini kita tinggal masukin aja. Nah, jadi QA sama dengan Q per RA kuadrat sama dengan X kuadrat. QB-nya sama dengan 4Q per RB kuadratnya sama dengan 9 kurang X kuadrat. Nah, ini kita kali silang. Jadinya 4QX kuadrat sama dengan Q dikali 9 kurang X kuadrat. Ini 4Q kita pindah ke kanan, 9 kurang X kuadrat ini kita pindah ke kiri. Jadinya X kuadrat per 9 kurang X kuadrat sama dengan Q per 4Q. X per 9 kurang X kuadrat. Ini kuadratnya kita keluarin ya. Sama dengan Q per 4 per Q ini kan dimatiin Q-nya. Jadinya tinggal 1 per 4. Kita lanjut lagi. Jadinya X per 9 kurang X sama dengan akar 1 per 4. Jadinya X per 9 kurang X sama dengan akar dari 1 per 4 itu kan 1 per 2. Nah, habis ini kita kali silang lagi. Jadinya 2X sama dengan 9 kurang X. Min X-nya ini kita pindah ke kiri. Jadinya 2X tambah X sama dengan 3X. Sama dengan 9. X sama dengan ini 3 kita pindahkan ke kanan. Jadinya 9 per 3 X sama dengan 3. Jadi muatan plus Q itu terletak 3 cm dari muatan A. Nah, jadi kan 3 cm itu kan lebih kecil kan ya. Jadi dia tuh lebih dekat ke muatan A. Jadi jawabannya D ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman lebih paham dan mengerti lagi terhadap contoh soal atau soal lain yang mirip seperti ini. Dah!